Halo, namaku Mai. Aku belum pernah bikin video secara khusus sebelumnya untuk share di sosmed. Tapi kali ini aku mau berbagi cerita ya, atau sharing tentang skincare, tentang perawatan kulit menurut aku yang biasa aku lakukan ya. Jadi buat orang-orang berbeda-beda ya perawatan kulitnya, tapi di sini aku mau sharing apa yang aku lakukan aja untuk kulit aku. Aku mau berbagi kali ini karena udah malam, jadi mau berbagi ke kalian skincare yang aku pakai malam hari sebelum tidur, night skincare. Tapi sebelumnya aku mau cerita-cerita sedikit tentang perawatan kulit ya. Aku tuh kulitnya itu cenderung kering dan juga kombinasi ya, jadi agak ribet sih ya. Jadi kalau aku bilang sih mungkin kombinasi ya, karena di bagian sini ya, di tengah-tengah dekat alis itu aku kadang-kadang berminyak, tapi berminyaknya juga nggak terlalu banyak. Terus di dagu juga sedikit berminyak tapi juga nggak banyak, tapi keringnya yang banyak banget. Di pipi sini kering banget, di bagian dahi juga kering, terlebih di sini di area bawah mata itu juga kering, sama di samping-samping sini ya, kedua bibir juga biasanya kadang suka kering gitu. Jadi aku bilang ini termasuk kombinasi ya. Kalau di bagian hidung sih nggak terlalu ya, nggak terlalu ini. Untuk komedo nggak banyak juga. Jadi overall kulit aku tuh sebenarnya nggak terlalu bermasalah, tapi masalahnya cuman yang terbesar itu di bawah mata. Jadi kering di area bawah mata aku sih yang paling harus mendapat perhatian. Dan itu aku baru sadarnya itu ketika umurku itu di atas 25 tahun. Nah, sepengetahuan aku, eye cream itu tidak mesti digunakan pada saat kita memasuki usia 30 tahun, tetapi tergantung kebutuhan kulit. Kita juga bisa pakai di umur 20-an ya, 23, 22 juga, tergantung. Kalau emang kulit kita kering banget, why not, nggak apa-apa. Kalau emang itu dibutuhkan, ya eye cream itu emang penting banget kalau emang kering banget. Jadi umur 20-an pun it's okay, selama emang kulit kita membutuhkan. Cuman waktu itu aku agak telat ya, aku di atas 25 ya kayaknya baru pakai. Itu aku baru sadar ketika aku ketawa. Waktu itu pada saat itu ada momen aku lagi ketawa gitu, terus satu teman aku ada yang bilang kelihatannya sudah mulai ada wrinkle sedikit di sini, kerutan di bawah mata pada saat ketawa. Nah di situ aku baru kayak sadar, oh oke, this is time to buy eye cream gitu kan. Di situ aku pakai eye creamnya itu pertama sekali itu masih coba-coba. Jadi aku masih pakai yang produk drugstore dulu. Aku nggak mau sebutin produk drugstore-nya itu apa, tapi aku cobain produk drugstore itu ada dua brand, dan itu nggak cocok. Terus aku ada cobain lagi satu brand, bukan drugstore ya, aku nggak mau sebutin juga, itu kurang ada efeknya di aku. Terus kemudian aku akhirnya sampai detik ini beralih ke Lancome eye cream. Nih aku tunjukin ke kalian ya. Aku pakai yang ini, Lancome ini. Nah ini aku pakai yang Lancome ini.
Multilift, Lancome Multilift ya. Ini aku dari dulu pakai sampai sekarang, tidak ganti karena emang efeknya luar biasa di aku ya. Nah, balik lagi, produk itu menurut aku produk skincare setiap orang beda-beda. Nah, pertama sekali itu kalau untuk skincare ya, untuk pemilihan produk, kita harus kenalin dulu jenis kulitnya kita seperti apa. Ya, apakah kulit kita kering, normal, kombinasi, sensitif, atau berminyak sekalipun. Nah, kenalin dulu jenis kulit kita seperti apa, baru kita bisa pilih produk skincare yang pas untuk kebutuhan kulit kita. Nah, kebetulan aku juga nggak terlalu bermasalah, kombinasi pun sebenarnya minyaknya juga nggak terlalu banyak ya di sini. Jadi, tapi lebih cenderungnya aku lebih ke kering ya. Jadi aku lebih bermasalah di area bawah mata, dan kantong mataku juga lumayan loh. Kalau kalian perhatikan itu kantong mataku lumayan bermasalah ya. Itu satu ya, untuk pemilihan produk skincare. Jadi walaupun even itu produknya mahal sekalipun, ya belum tentu juga cocok di kita gitu. Even yang murah pun mungkin yang drugstore bisa jadi juga cocok di kita. Jadi nggak mesti yang produk mahal ya menurut aku. Tergantung kebutuhan juga, dan setiap orang itu beda-beda pasti. Jadi sekarang aku nggak mau share yang terlalu gimana-gimana, tapi ini aku hanya share untuk kulit aku aja. Dan I'm not an expert, jadi aku cuman sekedar kasih tahu apa yang aku lakukan untuk kulit aku setiap hari ya, skincare rutin aku seperti apa. Tapi karena ini sudah malam, jadi mungkin aku akan kasih tahu kalian night skincare rutin aku ya. Oh ya teman-teman, pertama-tama itu untuk balik lagi kita bincang-bincang dulu ya. Untuk kulit, sebenarnya paling penting tuh ya, kadang-kadang kita ada yang miss hal sepele tapi kita miss. Sebelum kita mencuci muka itu pastikan dulu tangan kita itu bersih, dalam kondisi yang bersih. Jadi sebelum cuci muka pastikan, aku biasanya cuci tangan dulu pasti sebelum cuci muka. Kadang-kadang cewek ya udahlah mau cuci muka sekalian aja gitu, toh juga akan menghilangkan. Justru enggak, kalau kondisi tangan kita kotor, bakterinya pasti ikutan nempel di wajah. Jadi harus cuci tangan dulu sebelum cuci muka ya. Jadi aku biasanya makeup nggak terlalu tebal setiap hari, paling standar aja ya. Kadang-kadang malah aku nggak mau pakai bedak gitu. Jadi dibersihkan dulu. Ini aku udah cuci muka ya, dan nggak pakai apapun, belum pakai apapun ya, udah cuci muka. Terus kalau kalian bisa lihat, nah inilah kondisi muka aku yang tanpa apa-apa. Jadi masih, kalau kalian masih ada bekas jerawat di sini. Terus di sini juga ada pigmentasi. Saya sudah mulai ada pigmentasi 1-2 ya. Ini juga ada bekas jerawat, walaupun nggak banyak. Sebenarnya saya nggak terlalu bermasalah banget sih ya. Jadi, nah untuk bekas jerawat saya juga jarang facial. Jadi yang saya lakukan itu biasanya, kalau jerawat saya tergolong normal. Jerawat itu timbul biasanya sekitar 1 minggu sebelum saya menstruasi, dan itu setelah selesai menstruasi akan hilang juga dengan sendirinya gitu. Paling saya perawatannya ketika jerawat itu muncul, saya selalu cuci muka pakai air hangat dulu. Setelah cuci muka pakai air hangat, baru saya bilas lagi pakai air dingin untuk menutup kembali pori-pori gitu dong. Terus saya setiap 1 minggu sekali pasti scrubbing, pasti untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Dan guys, scrubbing atau peeling itu menurut aku tuh penting banget dan nggak boleh dilupakan ya. 1 minggu sekali, apalagi kalau misalkan kita yang setiap hari bermakeup ya. Kalau untuk yang makeup tebal, ini balik lagi menurut opini aku ya. Untuk yang heavy makeup itu
bisa 2 kali dalam seminggu untuk scrubbing. Tapi kalau misalkan cuma makeup tipis atau bahkan even kita nggak jarang bermakeup, itu menurut aku 1 kali seminggu cukup. Terlebih untuk kulit yang sensitif ya, itu 1 kali udah cukup banget. Nah, terserah kalian boleh pilih scrubbing atau peeling. Nah, kadang orang ada yang belum tahu loh, scrubbing sama peeling itu beda. Peeling itu bahan dasarnya lebih cair dan dia itu lebih cair, kemudian butirannya lebih halus. Sedangkan scrubbing dia butirannya lebih kasar. Jadi scrubbing itu menurut aku kurang cocok untuk kulit yang sensitif. Kalaupun memang dibutuhkan ya cukup 1 kali seminggu aja ya untuk scrubbing. Kalau peeling dia memang lebih meresap ke kulit, tetapi ada kenapa dia lebih meresap? Karena ada bahan kimianya. Jadi menurut aku 1 kali seminggu juga cukup ya untuk peeling. Jadi itu penting banget scrubbing atau peeling itu, jadi supaya ada regenerasi kulit yang baru, sel-sel kulit yang baru ada regenerasi ya. Dan satu lagi, untuk menghilangkan bekas-bekas noda jerawat, itu buat aku membantu banget itu scrubbing, membantu banget. Jadi biasanya aku setelah scrubbing, cuci muka terus scrubbing, terus aku biasanya pakai masker ya. Setelah pakai masker baru pakai skincare ya. Itu tentang scrubbing itu penting. Terus kemudian tadi kita sudah cuci tangan sebelum mulai. Terus aku pakai guys, aku pakai brand skincare-nya lebih banyak, kan macam-macam ya, tapi aku lebih banyak sekarang beralih, sudah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun aku beralih ke produk lokal ya. Untuk skincare aku pakai produk Moringa itu, kalau kalian tahu itu daun kelor kalau bahasa yang lebih awamnya ya, daun kelor. Moringa ini produk lokal ya. Aku pakai ini, namanya Moringa Soothing Gel. Moringa Soothing Gel ini kayak gunanya tuh buat bisa kita pakai untuk base makeup. Ini buat nenangin kulit juga, sebagai antioksidan juga. Antioksidan tinggi banget. Dia ini mengandung sudah pasti Moringa oleifera ya, itu daun kelor ya. Daun kelor mengandung kurkuma juga. Terus ada seperti albatrus ya, kalau saya nggak salah ya namanya albaterus ya, gitulah itu. Terus dia sama aloe vera-nya juga ada. Jadi benar-benar bahannya herbal, semuanya herbal. Jadi aku emang udah lama beralih ke produk Moringa ini, dan kebetulan pas nyobain cocok dan aku lanjutin sampai sekarang, dan bener-bener beda. Aku bukan mau ini ya jualan, tapi itulah yang aku rasain. Nah, jadi tadi setelah aku cuci muka, ini aku udah cuci muka belum pakai apapun. Terus aku cuci mukanya juga pakai facial wash Moringa ya. Tuh ada di situ, aku mau tunjukin sebentar. Tada, ini aduh maaf berair. Ini facial washnya Moringa, ini aku pakai. Terus setelah tadi cuci muka, baru aku pakai toner. Ini udah mau habis. Moringa juga aku pakai toner. Balik lagi ya guys, aku nggak bilang ini kalian harus cobain ini, enggak. Apapun produk yang menurut kalian sekarang sudah cocok, lanjutkan aja. Jangan terlalu sering gonta-ganti skincare. Kalau sudah cocok ya sudah, pakai aja itu seterusnya. Tapi kalau emang nggak ada perubahan ya mungkin kalian bisa cobain produk lain. Nah, satu lagi untuk facial wash,
Nih satu lagi yang aku pengen sharing ya, ini sepengetahuan aku, balik lagi. Pilihlah facial wash itu yang setelah kita cuci muka, yang tidak membuat kulit kita kering setelahnya. Kadang ada facial wash itu setelah kita cuci muka tuh berasa kayak kulit tuh kayak ketarik-tarik. Pernah nggak sih kayak gitu, kayak ketarik, kering gitu? Nah menurut aku itu nggak cocok. Malah justru ya, even kita pun kondisi kulitnya berminyak, tetap harus setelah cuci muka harusnya itu meninggalkan kesan lembab, moist gitu ya, harus lembab kulitnya walaupun kita dalam kondisi kulit berminyak gitu. Jadi kalau emang kita lagi cobain satu facial wash terus ternyata kulitnya kering banget setelah mandi, nah menurut aku jangan dilanjutin, coba aja cari yang lebih cocok lagi. Oke, kemudian aku pakai ini toner Moringa Refresh Toner Essence. Oke. Satu lagi guys, kalau kalian mau itu pakai moisturizer, mau toner yang diaplikasikan ke muka, jangan sekali-sekali mengaplikasikannya turun seperti ini. Kalian lihat, begini, jangan begini. Itu akan membuat kulit kalian turun atau kendur. Usahakan kalau mau mengaplikasikan toner, moisturizer, harus ditarik ke atas. Nih, tarik ke atas, oke? Aku nggak bawa jepit rambut, nggak ada bando juga, jadi begini saja. Nah, usahakan tarik ke atas, jangan sampai ke bawah, oke? Kalau kalian lihat sini masih ada nih jerawat ya, kelihatan nggak sih di sini ada jerawat kan? Dan juga jangan lupa leher. Jangan lupa leher. Kadang-kadang kita lupa ya leher ya. Suka ya nggak terlalu penting, yang penting muka. Padahal sebenarnya leher itu juga penting. Kadang saya sampai, saya selalu bagian belakang juga. Saya akan gosok bagian belakang sampai, dan leher juga harus ditarik ke atas. Oke, sudah. Setelah itu, setelah toner, terus kita masuk ke ini tadi Moringa Soothing Gel. Ini bagus banget tadi yang saya udah katakan ya, kayak akan antioksidan ya, bagus juga kalau kita lagi breakout, cocok juga pakai ini karena ini bisa menenangkan kulit ya. Terus bisa juga mencerahkan, terlebih juga dia karena tadi antioksidan juga bisa melindungi kulit dari sinar ultraviolet ya. Jadi aku paling tadi cuma setitik doang, nggak banyak ya. Terus aku aplikasikan. Balik lagi, jangan mengaplikasikannya turun, jangan begini, tapi balik lagi harus ke atas. Harus ke atas ya guys. Usahakan ya kalau kalian pakai skincare, jangan cuma sekedar dioles aja, tapi harus
harus dipijet sedikit, dimassage sedikit. Nah, saya juga nih segini ya, saya juga pakai buat di leher sampai ke bagian belakang. Saya sih selalu sampai bagian belakang. Oke. Nah, tarik lehernya juga harus ditarik seperti ini ya guys. Oke, aduh, agak repot karena saya nggak bawa jepit poni, nggak bawa jepitan kecil. Terus setelah pakai ini, baru saya pakai ini Moringa Sleeping Mask. Ini moisturizernya ya. Jadi setelah pakai itu saya pakai moisturizernya buat malam. Semua dari Moringa. Dan sebenarnya guys ya, kalau pakai ini tuh kayak krim, nggak usah terlalu banyak juga nggak apa-apa, yang penting rutin. Nah, kunci perawatan kulit itu ya sebenarnya ya, intinya kita jangan males aja, jangan males cuci muka, jangan males kasih skincare ke muka, jangan skip itu even one day ya. Intinya jangan malas untuk merawat muka. Mau kita pakai produk drugstore sekalipun yang produk murah, no problem, nggak apa-apa. Yang penting rutin setiap hari, karena itu penting banget, jangan di skip. Oke. Untuk dapetin kulit sehat juga harus pengorbanan guys, jadi nggak boleh males. Kadang kita udah capek pulang kerja, kuliah gitu, mungkin yang masih kuliah udah malas ngebersihin muka, kadang-kadang malah cuci muka aja deh gitu, pakai skincare malas. Jangan guys, jangan. Muka itu adalah aset kita ya, jadi ya harus dijaga mulai dari sekarang. Jadi buat kalian yang mungkin umurnya masih muda, even mungkin masih 15 tahun, 17 tahun mungkin, ataupun masih 20 tahun, ayo jangan males ngerawat muka dari sekarang. Jangan sampai kalian menyesal nanti setelah sudah masuk umur 30 baru wah, sini sudah mulai ada keriput, muka sudah mulai ada banyak pigmentasi, mulai banyak komedo. Jangan sampai jangan sampai telat. Nah, leher juga ya, saya kebiasaan bagian leher juga sampai belakang. Jadi belakang juga saya perlu, I don't know, karena dari dulu saya gitu, leher juga harus dinutrisi. Karena cewek itu leher itu gampang banget kendur. Oke. Selesai. Kemudian terakhir aku pakai tadi eye cream yang sangat penting, tidak boleh di skip juga. Ini yang satu ini buat aku. Oke. Sebenarnya eye cream juga nggak perlu banyak ya, eye cream tuh cuma sedikit saja. Nah, satu lagi untuk eye cream, ini balik lagi opini aku ya. Kalau aku pakainya bukan hanya untuk di bawah, tetapi aku juga pakai untuk di atas mata sini, eyelid. Aku juga pakai. Jadi bukan cuma di bawah doang, karena orang hanya di bawah saja, tapi aku pakai buat di atas. Karena di atas ini kulit kita tuh gampang kendur guys. Nah,
untuk krim mata pun aku biasanya nggak cuma ngolesin doang, tetap harus setidaknya dipijit sedikit. Dimasak sedikit ya, jadi jangan, biasakan ya. Mungkin kalau pagi kita nggak sempet nggak apa-apa, tapi setidaknya malam itu dimasak sedikit lah, sediain waktu sedikit buat kulit kita gitu. Oke. Sudah. Terakhir, tadi sudah yang terakhir, sekarang terakhir satu lagi. Nggak lupa pakai lip balm. Aku sekarang sudah 2 tahun terakhir itu nggak pakai lip balm merek lain, tapi aku pakai, maksudnya tidak pakai lip balm yang khusus bibir, tapi tahu nggak guys, aku pakai Vaseline yang bisa buat ke tangan, buat ke semuanya. Nah ini aku pakai juga buat di bibir, tapi ya nggak banyak sih. Pagi sebelum aku pakai lipstick juga pasti. Sebelum aku pakai lipstick pasti aku pakai lip balm dulu. Nah aku udah pakai ini, iya 2 tahunan lah, dan ngefek banget gitu. Aku hampir nggak pernah itu bibir itu pecah-pecah, hampir nggak pernah. Iya bisa dihitung jari kalau bibirku pecah-pecah ya. Jadi emang sebelum pakai lipstick aku pasti pakai lip balm atau ya Vaseline ini. Kalau aku sih sekarang lagi pakai Vaseline ini dan emang cocok gitu. Nah itu guys, itu doang, selesai untuk skincare malam aku sebelum tidur. Nah kalau pagi sebenarnya kurang lebih sama, tapi kalau pagi itu aku tambahin, kalau aku mungkin kalau hanya sekedar ke kantor, kadang-kadang aku pakai tabir surya ya, sunblock. Kadang-kadang enggak gitu, tergantung. Kalau misalkan aku merasa itu kayak sekarang musim hujan gini, matahari juga jarang gitu, aku kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Tapi kalau misalkan memang aku ada keluar ruangan atau berhadapan langsung dengan matahari, kena sinar matahari langsung, itu udah pasti harus pakai sunblock ya guys. Sunblock itu wajib, jangan sampai telat, akhirnya nanti kita muncul pigmentasi di sini. Aku sudah ada nih 1, 2 sudah ada. Tuh jangan sampai telat pakai melindungi kulit dari sinar matahari dengan sunblock. Jadi kalian harus banget pakai itu kalau memang banyak aktivitas di luar. Minimal itu SPF 13 atau 30 lah, sekitar segitu ya. Terus sunblock, biasanya aku step-stepnya itu tadi seperti biasa, toner, abis cuci muka, toner, terus moringa soothing gel. Moringa ini juga bisa pakai base makeup. Terus pakai oh guys, aku ada yang lupa, satu lagi, serum. Cuman aku lagi nggak bawa ini, aku nggak bawa serum, ketinggalan. Nah biasanya aku pakai serum dulu, itu baru serumnya juga aku pakai dari moringa. Setelah serum baru aku pakai moisturizer. Setelah moisturizer baru pakai eye cream. Nah setelah eye cream, oke, baru aku mulai makeup. Nah itu ya, jadi tadi setelah itu ya, jadi sunblocknya tadi setelah moringa soothing gel, setelah moringa soothing gel aku pakai sunblock. Setelah sunblock baru pakai moisturizer baru eye cream. Nah itu oke. Jadi kalau malam juga biasanya aku pakai serum itu ya, pokoknya serum dulu. Kalau aku serum dulu baru moisturizer. Cuman ini aku lagi nggak bawa ya, lagi nggak ada. Terus satu lagi yang perlu aku share, sebenarnya dari semua skincare itu yang paling penting itu kita ngerawat kulit tadi
ngerawat kulit dari dalam itu dari luar tadi dengan skincare dari dalamnya, paling penting itu adalah sebenarnya banyakin minum air putih guys ya. Air putih itu penting banget, minimal 2 liter, kalau bisa 3 liter. Terus kemudian makan kita juga perlu dijaga juga karena itu ngefek banget ke kulit ya. Makanya kalau kita emang makanannya agak jorok itu pasti ya ngefek gitu ke kulit kita, bisa jadi jerawatan ataupun bisa jadi kondisi kulitnya jadi berminyak gitu. Kemudian satu lagi juga yang gak kalah penting itu adalah tidur yang cukup, istirahat yang cukup, itu juga ngaruh banget ya ke kulit. Paling di luar dari itu ya itu, dan tadi yang aku bilang scrubbing atau peeling itu penting banget, itu kunci kulit sehat aku sih. Dan satu lagi aku punya tips, aku punya satu rahasia juga dari aku tuh kadang-kadang suka seminggu sekali lah ya, seminggu sekali sekarang lagi suka cuci muka pakai madu. Aku cuci muka nggak setiap hari sih aku cuci muka pakai madu ya, kadang-kadang karena aku baru melakukan itu ya, baru melakukan cuci muka dengan madu itu, jadi aku sekarang baru seminggu sekali, paling banyak 2 kali lah ya. Itu efeknya bagus banget, itu benar-benar bikin kulit kita lembab bang, apalagi kalian yang punya kulit kering. Cuci muka pakai madu, jadi apapun facial wash yang kalian pakai terserah, bebas, tapi madunya juga bebas. Madu apa aja terserah kalian, madu apa aja yang kalian ada di rumah. Kalau memang madunya bahannya alami itu lebih bagus lagi, tuangin aja sedikit terus cuci muka deh gitu, cuci muka. Itu aku udah ngelakuin itu dan itu bener-bener bikin kulit tuh lembab, kenyal. Cobain, kalau kalian penasaran cobain madu apa aja dan facial wash apa aja, bebas pokoknya, kalian campur sedikit, gak usah banyak-banyak, cuma sedikit aja, setitik gitu, dan rutin. Oke, itu aja sih guys skincare aku. Dan aku suka pakai maskernya itu ganti-ganti kalau aku pakai masker ya. Mediheal juga bisa atau yang lain ya. Aku lagi nanti besok, aku sekarang karena udah pakai skincare, aku besok mau pakai skincare ini, Mediheal ini. Kemudian udah, paling kalau pakai apa namanya facial spray itu juga aku kadang-kadang sih itu buat dibawa-bawa kemana-mana kalau misalkan emang lagi kering banget, boleh disemprot, tapi jarang pakai lah. Itu aja guys sharing aku kali ini. Pertama ya, postingan pertama aku karena aku jarang banget ngerekam video di sosial media aku. Mudah-mudahan nanti aku bisa sharing lagi. Doain aku ada semangat buat sharing ke kalian. Nanti mungkin bisa tentang makeup, karena aku tuh senang banget semua hal yang berbau skincare dan makeup. Mungkin nanti aku next video akan sharing kalian tentang makeup aku sehari-hari ya, yang rutin. Oke, sekian dulu dari aku ya. Thank you for watching guys. Kita jumpa nanti di video berikutnya. Bye.